Terus terang saya prihatin, Pak, sangat prihatin. Prihatin kenapa bayangan kita seorang SBY, mantan presiden 10 tahun, ya, kalau turun gunung itu bikin adem. Harapan kita kan begitu. Kalau turun gunung membuat suasana justru menjadi lebih lebih baik, ya lebih kondusif. Tetapi ketika beliau turun gunung, yang terjadi adalah kegaduhan. Saya nggak tahu gunung mana yang dinaikin kemarin sehingga turun jadi gaduh, ya. Mungkin kita perlu belajar supaya jangan naik ke gunung itu, karena nanti akan menyebabkan kegaduhan berkepanjangan. Kalau tadi Bang Andi, senior saya mengatakan bahwa ini adalah sikap seorang negarawan mengingatkan, saya tidak. Ini adalah sifat apa namanya, sebuah tindakan, ya, tindakan yang sangat berbahaya karena dilandasi oleh kata konon dan mungkin, tanpa dijelaskan secara runut, ya, asumsinya apa, indikatornya apa, bla bla bla. Karena ada 2 hal yang sangat berbahaya yang aneh dari pernyataan Pak SBY ini. Yang pertama soal tidak jujur dan tidak adil. Ketika bicara tidak jujur, tidak adil, itu ranahnya undang-undang, Mbak. Ranahnya pelaksanaan pemilu, teknis kepemiluan, ya. Di situ siapa yang sedang diserang? Yang diserang adalah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, lembaga-lembaga pengawas pemilu, ya, semua yang terkait dengan kepemiluan, termasuk Kementerian Dalam Negeri sebagai yang bertanggung jawab, termasuk pemerintah secara keseluruhan, presiden, dan mungkin kita partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, itu implikasinya luas. Jadi menyatakan bahwa 2024 itu konon bisa jadi tidak jurdil, itu sudah mendelegitimasi pemilu, sudah menimbulkan sakwa sangka, sudah menimbulkan antipati, sehingga besar kemungkinan justru ketika kita melalui 2024 akan banyak kegaduhan-kegaduhan karena tidak puas. Oh dulu sudah dibilang bahwa ini tidak jurdil. Ada bahaya di situ dengan pernyataan itu. Dan beliau, Pak SBY tidak pernah menjelaskan secara rinci apa yang dia maksud tidak jurdil. Lembaga mana, kelompok mana, tidak pernah. Dan itulah yang kemudian menimbulkan kegaduhan. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu hoax. Hoax paling tinggi yang ada di republik ini karena disampaikan seorang mantan presiden. Gitu ya. Jadi tidak salah kalau di media sosial banyak yang bilang Pak SBY itu bapak hoax nasional. Ya iyalah orang tidak dijelaskan secara rinci, tidak secara tuntas, hanya konon. Ya dan bisa. Masa begitu kualitasnya seorang mantan presiden? Nggak bisa dong. Ya, kita menuntut sesuatu yang lebih jelas dan terukur atas pernyataan itu. Kalau itu diungkapkan orang di pinggir jalan mah nggak ada urusan kita. Tapi ketika seorang mantan presiden, ya kemudian juga seorang pimpinan partai, ya kita kan harus berpikir. Karena implikasinya sangat luas. Lalu yang kedua itu dikaitkan dengan kemungkinan calon presiden hanya 2 orang. Ini kan aneh. Ya, dari mana urusannya jurdil, luber dengan 2 pasang calon. Yang menentukan berapa calon bertarung itu partai politik. Bukan siapa-siapa. Bukan lembaga pemilu, bukan kekuasaan, bukan siapapun. Dan sampai sekarang belum ada yang definitif. Semuanya masih utak-atik gatuk. Ya, dan tidak ada yang membatasi dengan logika undang-undang yang ada sekarang. 4 pasang calon pun dimungkinkan. 4 pasang calon. Kan tergantung nanti partai-partainya. Ya, apakah ada mungkin satu kekuatan mengatur hanya menjadi 2? Kok saya nggak yakin? Kecuali partai-partainya mau. Nggak mungkin. Pak Prabowo dan Pak Muhaimin pasti akan sangat ingin maju. Ya, PKS dengan Demokrat pasti sangat ingin maju. PDI Perjuangan pasti ingin maju. Nasdem, Golkar, P3 sangat ingin dimungkinkan 4 pasang calon. Kalaupun kemudian menjadi 2 pasang calon itu adalah proses politik. Ya. Jadi sebenarnya kegundahan Pak SBY ini bukan pada pelaksanaan pemilu, tetapi ikut atau tidaknya AHY dalam pemilu yang akan datang. Itu sebenarnya akar masalah. Kalau kita mau jujur. Tidak ada bubur di antara kita, tidak ada dusta. Ya, itu sebenarnya fondasi, akar masalahnya di sana.
Yang menurut saya salah tempat ketika itu kemudian dipersalahkan, diinsinuasi bahwa itu Pak Jokowi gitu loh yang mau ngatur. Dan kalaupun Jokowi mau mengatur itu, apakah itu melanggar hukum? Kan tergantung partai politiknya. Tidak ada undang-undang yang dilanggar, keinginan politik orang. Sama seperti keinginan Pak SBY mau memaksakan AHY harus dicalonkan, itu keinginan politik. Tergantung partai-partai yang lain mau enggak. Tapi pun itu ya, karena tidak pernah Jokowi secara terbuka bicara soal itu. Jadi kalau ada bisik-bisik, lalu bisik-bisik rumor menjadi isu nasional, di situ kita bertanya, ada gunanya nggak untuk bangsa ini kemarin Pak SBY turun gunung? Ya, nggak ada kalau menurut saya menimbulkan kegaduhan. Syukurlah sekarang beliau tidak memperpanjang itu. Karena menurut saya itu merugikan beliau dan merugikan Pak AHY. Tapi saya bisa membayangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak SBY dengan mencoba mendegradasi pemilu 2024 dan AHY yang mencoba mendegradasi apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah satu gimmick yang memang harus dilakukan untuk meleverage posisi politik Partai Demokrat. That's what happened. Gitu. Jadi kalau kita mau gaduh ini apa, enggak. Tujuannya Demokrat cuma satu kok, meleverage. Ya itu sah-sah aja secara politik, tidak ada yang salah juga. Ya, saya kira itu. Jadi kita berkomitmen, PDI Perjuangan berkomitmen ya bahwa pemilu itu harus jurdil karena kita tidak mau menang dengan cara-cara curang. Ya, kita berkepentingan menjaga supaya kita itu legitimate. Siapapun nanti yang jadi pemenang di legislatif, siapapun yang jadi presiden. Kita tidak akan menjadi bagian dari usaha untuk merampok pemilu atau menjadikan pemilu menjadi bancakan, tidak akan. Gitu loh. Jadi itu komitmen kita semua. Dan saya kira proses politik biarlah menjadi proses politik. Tetapi dalam berpolitik mari kita membangun keadapan politik. Mari kita berpolitik dengan beradab gitu. Itu penting. Karena kalau tidak ini akan menjadi pertengkaran di jalanan, Pak. Pemilu itu kan cara beradab kita untuk melakukan transisi kekuasaan. Tapi kalau dimulai dengan seujun-seujun, stigma-stigma, ya ini berbahaya buat bangsa ini. Dikatakan jangan dua pasang calon. Undang-undang kita itu dilihat dong. Apapun yang terjadi tetap ujungnya dua pasang calon. Karena akan ada dua putaran kalau tidak majority. Jadi menolak dua pasang calon dengan alasan polarisasi tidak masuk di akal. Kenapa? Pada ujungnya akan dua pasang calon. Apapun yang terjadi tidak bisa dihindari itu. Apakah kemungkinan bisa dicegah perkubuan? Tidak mungkin. Jadi apa ini? Segala macam gimmick, argumen yang lemah itu hanya untuk memaksakan agenda politik. Dan kita semua jadi korbannya. Mari jangan sampai nanti pemilu 2024 menjadi justru pemecah bangsa ini. Mari kita sama-sama jaga, kami berkomitmen mengawasi KPU, mengawasi Bawaslu, mengawasi Gakumdu, dan semua partai-partai politik. Persoalan kita bukan hanya soal siapa yang menang kok. Banyak yang menjadi taruhannya dalam pemilu ini, itu penting buat kita. Mari menang secara berkeadapan, membangun peradaban politik yang lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Tapi Pak Mahfud mengatakan Polhukam hari ini bahwa kecurangan itu lazim dalam pemilu. Gini, jadi bukan nggak ada kecurangan, lazim malah. Loh, dimanapun yang 100%, ya kita ini kan sama-sama orang politik semua. Tidak ada yang sempurna Pak Karni. Tetapi kan yang disebut curang bagi kita yang kemudian bisa mendelegitimasi, itu apabila terjadi secara masif dan terstruktur. Bahwa ada kekurangan, ada pihak-pihak yang curang, ya bahkan di dalam internal partai pun, dalam pemilu legislatif itu bisa terjadi. Apapun bisa. Dan itu untuk itulah kita punya yang namanya Bawaslu, kita punya yang namanya Mahkamah Konstitusi. Itu gunanya. Kalau tidak ada pemilu yang akan 100% bersih. Bahkan di Amerika pun. Ya, di negara-negara maju. Pemilu tanpa cacat di mana ada? Yang melakukan itu orang-orang partai politik kok. Baik. Jadi ini kan dengan ada pernyataan dari Pak Mahfud. Tapi yang saya baca dari pernyataan Pak Mahfud itu adalah bahwa kalau terjadi kecurangan-kecurangan itu adalah kecurangan-kecurangan selama reformasi ini bersifat horizontal. Persengketaan antar caleg yang kemudian ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan seperti Orde Baru
Orde Baru itu yaitu sifatnya lebih vertikal, di mana pemerintah melakukan intervensi kepada partai politik dalam berbagai hal menghadapi pemilihan umum atau menjelang atau selama pemilihan umum itu sendiri. Nah, Pak Mahfud mengatakan bahwa kalau zaman reformasi sekarang ini adalah sifatnya lebih horizontal bukan vertikal. Itu yang saya baca dari ya kita harapkan bahwa 2024 nanti intervensi vertikal seperti Orde Baru tidak terjadi pada pemilu 2024 supaya ini jalan terus dengan baik. Nah, kalau soal apa namanya kembali soal tadi Bung Dedi tadi, kami ini partai oposisi. Dalam Rapimnas itu memang Ketum AHY menegaskan posisi Partai Demokrat sebagai partai oposisi. Dalam demokrasi, partai oposisi memberikan checks and balances terhadap mereka yang sedang berkuasa sekarang ini. Karena itu dalam sebuah partai oposisi menawarkan kebijakan-kebijakan alternatif, kepemimpinan alternatif, dan juga menjadi kontrol terhadap pemerintahan yang berjalan sekarang. Kalau kami mengkritik pemerintah, memperingati pemerintah, atau mereka yang sedang berkuasa, wajar sekali. Termasuk kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini bisa tidak jujur, tidak adil. Kalau ada yang berusaha mengatur-ngatur pemilu, pasangan mana saja yang boleh ikut, yang oposisi tidak boleh ikut. Kalau itu yang merusak demokrasi kita. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tidak ada intervensi vertikal dari mereka yang sedang berkuasa, dari pemerintah terhadap partai-partai politik. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan itu terjadi. Kalau itu terjadi cantik sekali. Kita respect lagi, kita beri hormat kepada pemerintahan Pak Jokowi. Seperti kita memberi hormat dalam hal ini kepada pemerintahan Presiden Megawati, juga Presiden SBY. Itu yang dikatakan Ketum AHY. Jadi intinya begitu. Karena itu ya dijawab saja, kalau memang tidak merasa mengatur-atur, jawab saya tidak mengatur-atur, kan begitu. Mereka yang kalau mendengar, ada yang mendengar dan merasa terkena bahwa ada berusaha mengatur-atur, urungkanlah itu. Jangan lagi dilakukan. Supaya bersih ini urusan pemilu reformasi ini. Kalau ada pertikaian bersifat horizontal di antara caleg, biasanya di antara sesama partai itu. Gugatan-gugatan itu. Ya itu biasalah warna-warni dari pemilihan umum. Tapi mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi ada menyelesaikan masalah-masalah itu. Baik. Walaupun tidak pernah ada gugatan yang begitu dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ya, sepanjang yang saya tahu. Kalau di antara caleg ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Kalau di antara pasangan capres belum ada yang dikabulkan. Belum ada. Enggak ada. Jadi biasanya selalu ada gugatan dari capres setelah pemilu. Biasanya yang kalah kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sejauh ini belum pernah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan ada kecurangan yang masif dan terstruktur.